niki tasik mbahas ninggalno taat krana wedi riya lan wedi kena penyakit-penyakit hati yang disebabkan amal, termasuk ujub, kibir dan lain sebagainya. Banyak orang yang meninggalkan amal karena khawatir dianggap riya. Nah, orang yang meninggalkan amal khawatir riya itu adalah gholat, keliru, salah besar dan mengikuti keinginan setan. Karena memang programnya setan bagaimana orang itu tidak mengamal. Nah, lalu yang benar bagaimana? Yang benar di dalam masalah meninggalkan amal dan yang tidak perlu ditinggalkan karena khawatir afat, yaitu perlu kita pahami taat itu ada dua macam. Taat itu ada dua macam. Pertama, taat yang zatiahnya tidak ada lazat sama sekali, kahanannya tidak ada lazat sama sekali, seperti sholat, poso, wiridan. Itu termasuk zatiahnya tidak ada lazat sama sekali. Kalau di sini dituturkan haji, kalau haji sudah berbeda kan. Zaman saat ini lalu haji di Indonesia sudah berbeda. Dan di Arab mungkin namanya. Kalau di Arab zaman dulu pisan bahwa haji itu zatiahnya akhirnya memang tidak ada kenikmatan. Di kono balik nang kono. Tapi kalau di Indonesia berangkatnya itu sudah ada kenikmatan, ya. Perang itu tidak ada kenikmatan. Kalau model yang seperti ini meligi kangelan, meligi kesulitan, meligi murni kesulitan, murni mujahadah. Bisanya menjadi lazat karena bisa mengakibatkan pujaan manusia. Ternyata pujian manusia itu lazat, enak, yaitu ketika melaksanakannya dilihat oleh manusia. Kedua, amal yang memang zatiahnya itu sudah lazat, ada rasa bangga, ada rasa kesenangan, yaitu setiap amal yang tidak teringkas di dalam perbuatan badan namun melibatkan lain orang. Contoh seperti menjadi bupati, menjadi gubernur, presiden, ketua RT, ketua NU dan lain sebagainya. Qadha, kekuasaan, menjadi imam sholat, guru ngaji, tukang ceramah, menginfakkan harta dan lain-lainnya, yang mana bahayanya itu sangat besar sekali sebab hubungannya kepada makhluk dan tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Katanya mulang sopol, gak ada santrinya. Nyeramahi sopo kalau tidak ada yang mendengarkan. Ini selalu melibatkan lain orang. Nih, untuk yang pertama yaitu amal-amal yang tidak melibatkan lain orang, yaitu amal yang hubungannya dengan dirinya sendiri, yang tidak ada lazat. Ini kekhawatiran riya, terjadinya riya. Ini ada tiga hal. Pertama, sebelum amal itu sudah ada riya. Memang tidak ingin amal, tidak ingin sholat, kemudian nenek morotuo, nenek calon morotuo, atau ada apalah, terus akhirnya sholatlah ben, ya gitu.
Dia tak pernah jamaah, tak pernah apa itu namanya sholat. Tapi wah ini saya akan magang lurah, kalau tidak sergap sholat nanti nggak ada yang milih. Saya tak sholat biar ini. Nah, di dorongan pertama itu sudah riak. Kalau yang semacam ini memang tidak perlu ngamal, kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Kalau yang wajib riak gak riak lakonono, karena memang di dalam kewajiban tidak ada riak. Jadi kalau dalam masalah kewajiban, yes omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Yes. Nah, kalau memang akan melakukan kesunatan, tidak pernah sholat sunat, tapi lagi aneh. Kalau mertua tak sholat sunat lah. Ini tidak usah dilakoni yang semacam ini, karena dosa besar. Sebab apa dosa? Karena tidak ada taat sama sekali, sebab hanya berbaju taat untuk mendapatkan manzilah, berbaju ibadah untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Sekarang sudah banyak yang semacam itu. Memang kalau ingin mendapatkan keuntungan sesuatu yang bisa mempengaruhi kepada manusia, harus dibungkus dengan agama. Untuk hasrat politik itu saja masyarakat dibujuki dengan agama. Wah ini khilafah itu wajib seperti sholat. Sopo sing ngarani ngene wajibnya seperti sholat. Nah, kalau nggak ada khilafah berarti podo karo nggak sholat. Nah itu orang-orang yang untuk mendapatkan kepentingan tapi membungkus dengan agama. Rukun Islam itu hanya ada 5, nggak ada khilafah. Syahadat, sholat, poso, zakat, haji, nggak ada. Rukun Islam ditambahi mendirikan khilafah itu tidak ada. Rukun iman juga ada 6, nggak ada mempercayai kewajiban khilafah. Ini orang-orang yang membungkus semacam itu, dan yang kena orang-orang yang bodoh-bodoh, nggak pernah ngaji-ngaji tapi rotok cerdas-cerdas ngoten niku terus. Mulane sing kena niku biasanya orang sekolah umum, mahasiswa, terus para dosen-dosen sing ora tau ngaji. Nah, iku sing kena dari macam itu. Ini memang untuk mendapatkan keuntungan di dalam hasrat itu yang mudah dibungkus dengan agama. Untuk ngulingno politik, untuk menggunakan gubernur ayo harus menggerakkan massa bela Al-Quran. Apa itu yang dibela kenyataannya? Ya hanya mendirikan yang guling di gubernur ngoten tok, saiki gubernur tok ndak karo-karuan sadiki punan. Nah, ini ya. Wis mulai error. Wis kate PSBB mana itu triliunan itu kan ngene. Menghabiskan uang negara. Ya semacam ini loh yang membahayakan. Kalau seperti ini nggak boleh dilaksanakan. Dosa besar itu maksiat. Karena kan mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Ini bahaya semacam ini. Lah ini kudu ngaji tasawuf sing ngerti. Jadi gampang dibujuk dengan atas nama agama. Jadi gak ngerti tasawuf kayak tadi gampang dibujuk dengan agama. Tapi hati gak bisa dibujuki. Ini penting. Kedua, amaliyah yang dilakukannya itu baisnya untuk Allah. Pertama ya memang berangkat Jumatan dari rumah untuk sholat, untuk melakoni kewajiban. Berangkat dari rumah untuk melakukan sholat tarawih. Malam-malam sudah berangkat untuk melakoni sholat poso Senin Kemis. Pas ketepatan sebelum akan melaksanakan, barengan dengan melaksanakan itu ada bisikan untuk lewat loh. Kamu laksanakan biar kamu menjadi perhatian mereka dan seterusnya kan.
Loh, kalau yang semacam ini jangan ditinggalkan, teruskan saja ngamal. Kenapa? Karena masih menemukan ba'is dinian, dorongan untuk agama. Laksanakan amal semacam ini, terus perangilah nafsumu di dalam menolak riya dan memperbaiki ikhlas dengan ditambani dengan mengobati sebagaimana yang telah dituturkan Imam Ghazali. Dan kemudian yaitu dituturkan Imam Ghazali, yaitu kita tahu ancaman riya, kita tahu tidak ada gunanya di dalam riya dan akan berdosa. Dan akhirnya kita nggak suka dengan adanya hati yang punya riya. Itu sudah lepas dari tuntutan. Ketika kita sudah bulat untuk ikhlas, terus di tengah-tengah ngamal ada hal yang baru datang yang mengajak kita untuk riya. Maka di sini kita harus merangi untuk menolak riya. Jangan sampai meninggalkan amal, supaya kita kembali kepada tekad bulat ikhlas yang pertama kali, menolak nafsu dengan cara dipaksa sehingga bisa menyempurnakan amal. Kenapa? Karena setan itu selalu mengajak kita pertama kali untuk tidak ngamal. Jangan ngamal. Ini pertama kali. Dalam kata sholat Isya aja, nanti saja sholat Isya itu di tengah malam kamu tidur dulu. Kalau sudah bangun nanti bisa mendapatkan fadilahnya tahajud. Tapi kalau kamu sholat sekarang mungkin kamu nggak tahajud. Ya gini antara nih, biar nggak sholat. Yang penting bagaimana usahanya nggak sholat jamaah, nggak sholat Isya. Wis dipameri pahala, dipameri sembarang. Yang penting bagaimana gagal. Tapi ajakan gagal, jangan sholat Isya dulu, nanti saja tadi malam. Ini kalau panjenengan mampu untuk menolak, yakni gak menjabatani, wis iki setan nih, terus kita langsung melaksanakan sholat, maka diajak riya, ya wis sholat toh, kamu biar dianggap sebagai orang yang terengginas, mampu menanggulangi setan, mampu mampu untuk menjaga nafsu, mampu mengalahkan nafsu. Akhirnya ujub. Itu tujuannya setan. Kalau kamu di dalam hal ini dikongkon ujub, kongkon riya, sudah menolak, ya lah. Ujub apa, saya melaksanakan ini karena kekuatan Allah, bukan karena saya. Alhamdulillah karo merah diparingi kuat. Kalau sudah semacam ini, akhirnya oleh setan digembosi, ditolaklah, amalmu itu tidak ikhlas, kamu itu hanya sekadar riya, sia-sia amalmu ini. Setan akan semacam itu, sia-sia amal, tidak ada ikhlas. Nah semacam ini ya, sehingga kamu akan malas lagi untuk ngamal. Kalau engkau meninggalkan amal takut riya yang semacam inilah, maka tujuan setan telah berhasil. Ini sebagai gambaran seperti halnya orang yang meninggalkan gambaran orang yang meninggalkan amal karena khawatir riya, yaitu seperti seseorang yang diberi biji wenih ini, khintoh misalnya gandum oleh juragan, oleh majikan, supaya untuk dibersihkan dari yang jelek-jelek. Lalu kamu katakan, wah saya gak mampu meninggalkan yang jelek-jelek, daripada nanti saya gak berhasil membersihkan yang jelek, sudah gak saya laksanakan saja. Loh, ya seperti itu. Jadi daripada saya sholat gak berhasil ikhlas, sudahlah saya gak sholat saja. Dia mengatakan, akhafu an istaghaltu bi lam nukhlis kholason sofia. Kalau saya bersihkan nanti nggak bisa bersih beneran. Akhirnya fatarokal amal min ajli, meninggalkan amal karena khawatir tidak bersih. Berarti yaitu tarkul ikhlas dan meninggalkan aslul amal.
gak ada maknanya, gak ada artinya dalam semacam ini meninggalkan amal karena khawatir manusia. Dikatakan bahwa dia itu riya sehingga durhaka kepada Allah. Ini termasuk godaan daripada setan. Kenapa godaan setan? Satu, sampean mengatakan khawatir dipuji manusia, khawatir nanti kalau saya ngamal pamer kepada manusia. Ini sama halnya asa adzan bil muslimin. Jadi kalau kamu mengatakan halah saya sholat nanti oleh orang-orang dikatakan riya. Ini sama halnya kamu suudzon kepada orang-orang Islam bahwa orang Islam akan mempunyai hati seperti kamu. Lalu ada orang amal riya. Ya kamu sendiri, kalau orang lain tidak. Jangan suudzon bahwa pada orang amal akan dikatakan riya oleh orang Islam. Itu namanya kamu suudzon kepada orang Islam. Wa makana min haqi ayatun nabihim zalik. Enggak seharusnya kita harus suudzon kepada orang Islam akan mengatakan semacam ini. Summa ingkana fala yaduru qauluhum. Kalau memang ternyata orang-orang mengatakan walah kamu itu riya. Kamu itu riya lah. Walaupun orang-orang mengatakan semacam itu, kalau memang kamu tidak riya, no problem. Fala yaduru qauluhum itu no problem. Tidak ada masalah apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu riya, ya biarin dia itu. Pancene orang ya pekerjaannya semacam itu, dikai ngelem gak dikai gunem itu sudah biasa. Dan penggaweane maido kalau suruh tanda nggak mau, dengan itu biasa niku. Wong mlaku ora iso lho. Niku lek ana wong bal-balan kan, wah, goblok itu lho lho. Bongok-bongok ngawake dhewe mlayu ya ora iso. Itu sudah biasa. Wali tarkul amal, meninggalkan amal karena khawatir dikatakan oleh orang-orang bahwa itu murain, itu adalah ainur riya. Kenapa? Falaula hubbahu li mahmatihim wa khaufi min damihim fama lahu. Kalau memang dia itu tidak fama lahu wa liqaulihim qalu innahu mura'in au qalu innahu mukhlis. Kalau memang dia itu tidak suka dengan pujian manusia dan juga tidak khawatir maki-maki manusia, tidak ada pedulinya, dikatakan riya, dikatakan tidak ikhlas, atau dikatakan ikhlas, no problem. Kalau memang dia tidak ingin atau tidak senang dipuji dan tidak takut dimaki-maki. Yang menjadi masalah dikatakan riya sehingga pegel, mangkel itu karena dia tidak ingin dimaki-maki, dan dia ingin dipuji. Dan fa ayu farqin baina ayatrukal amal khaufan min ayyuqala innahu mura'in wa baina ayu hasinal amal khaufan min ayyuqala innahu ghafilun muqassirun. Apa bedanya antaranya tidak ngamal karena khawatir disebut dengan riya, dengan antaranya memperindah amal khawatir, memperindah amal khawatir dikatakan orang yang lupa, orang yang gegabah. Sama. Jika kamu tidak ngamal khawatir dikatakan orang diomongin orang bahwa kamu riya. Dengan tidak ngamal, dengan memperbaiki amal karena khawatir dikatakan orang gegabah. Sama. Bal tarkul amal asyaddu min dzalik, bahkan tidak ngamal lebih parah. Lebih parah. Mendingan masih ngamal walaupun dalam hatinya masih ada keinginan untuk dipuji daripada tidak ngamal. Sudah tidak dapat ngamal dan tidak dapat, aku tidak dapat ngamal, takut diomongin orang sebagai orang yang takut diomongin orang riya.
Kenapa kalau dia ngamal umpama di dalam riaknya itu gak dapat pahala, tapi mujahadahnya, terus pekerjaannya, kesangsaranya, kuatnya itu sudah masih mendapatkan hitungan sendiri. Lebih parah. Fadhi kulluha maka itu syaitani alal ibadil juhal. Rekayasa yang semacam ini yaitu takut ngamal karena takut dikatakan sebagai orang riya. Ini adalah merupakan rekayasa setan, godaan setan terhadap orang yang ahli ibadah tapi yang bodoh, sing juhal-juhal niku. Ngapa orang ngamal ya aku wedi riya daripada riya serasa ngamal. Itu wong bodoh ngono lho. Lalu bagaimana? Yo ngamal ya jangan riya gitu. Jangan terus gak ngamal kamu riya. Semakaifa yatmau fi ayat dakhallasa bina syaitani bi ayatul kal amal wal syaitanu la yukhallihi. Bagaimana mungkin dia itu mempunyai angan-angan akan bisa selamat dari setan dengan cara meninggalkan amal. Padahal setan tidak pernah lepas. Jangankan manusia, Nabi pun selalu ada setannya. Allah Ta'ala sudah mengatakan wa ja'alna likulli nabiyyin adu wasyayatinal insi wal jinni. Semuanya nabi itu loh ada setannya. Setannya jin dan setan manusia. Bal yaqulu lahu al-an yaqulu nas innaka taraktal amal yuqala innahu mukhlisun la yastaghi syuhrah fayatarruka bidzalika antah riba fa in harabta wa dakhalta saraban tahtal ardi alqa fi qalbiya halawata ma'rifatin nas bitazahhudika wa harabika minhum wa ta'zimihim lahum bi qulubihim ala dzalik fa kaifa yatakhallasu. Bahkan bal yaqulu lahu, katakan kepada setan yang telah meridu kepada kamu, al-an yaqulun nas keren la yukhalibal yaqulu lahu al-ana yaqulun nas. Katakan kepada dia, setan, aku manusia itu sekarang telah mengatakan innaka tartal amal. Katakan lagi awakmu, manusia-manusia mengatakan kamu meninggalkan amal supaya kamu disebut dengan ikhlas. Innahu mukhlisun la yastahil syuhra, tidak ingin kondang. Fayattaruka bidzalika antahruba, sehingga kamu telah kamu lari dari setan. Cek orang disebut dengan orang-orang menganggap kamu menghindar untuk dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Fa in harabta, kalau kamu lari dari perbuatan itu, misalnya gak ngamal karena khawatir disebut ikhlas, khawatir kondang, wadakol tasaroban, dan kamu masuk di dalam leng niku apa ya? Singgane payone niku lha jenengan yo gua yo lain ya gua niku lek gua kan yo wombo to gua leng niku kaya anune semut niku jenenge leng niku lubang gelap. Walaupun kamu masuk di dalam lubang, tidak akan pernah setan meninggalkan kamu untuk menjatuhkan dalam hatimu halawata ma'rifatin nas, merasa manis karena dilihat oleh manusia, dengan zuhudmu, dengan larimu dari manusia, dengan mengagungkannya manusia kepada kamu, dengan hati di dalam hatimu, dengan di dalam hatinya manusia. Kalau demikian pakai yatakhallasu minhu, bagaimana kamu bisa lepas dari setan? Gak bisa.
Jadi kalau dikatakan kamu meninggalkan amal supaya kamu tinggalkan amal supaya orang-orang itu liqala innahu mukhlis. Nah, supaya kamu meninggalkan amal supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu tidaklah ikhlas, tidak ingin syuhroh, lalu gak tahu ngamal karena dia itu ikhlas, tidak ingin populer, sehingga fayattaruka bidzalika ila antahruba, sehingga kamu harus lari dari manusia. Kalau kamu lari dari manusia dan masuk di dalam lubang kecil pun di bawah bumi, di bawah tanah, alqa fi qalbika, setan akan selalu menjatuhkan dalam hatimu merasa manis diketahui oleh manusia dengan zuhudmu. Wah kailu lari dari manusia sampai nang kono wedine saking ikhlase lebih dikatakan ngoten manian. Berarti bagaimana? Nah, tetap kamu tidak akan bisa selamat dari setan. Balla najata minhu illa bi antul zima qabla ma'rifati afatiria wa annahu dororun fil akhirah. Dan tidak akan lari daripada setan, tidak akan lepas daripada riak juga, kecuali di kemanapun kamu ngamal tidak akan lepas riak, tidak ngamal juga tidak lepas riak. Lalu bagaimana? Ya ngomong karo setan itu orang itu tidak akan pernah lepas kecuali dia itu menetapkan, mengetahui di antal zima qabla ma'rifati afatiria. Geniku selalu antal zima qalbaka ma'rifataria, mungkin kurang gini. Yaitu kamu menetapkan hatimu, mewajibkan hatimu untuk mengetahui tentang riya, bahwa riya itu adalah bahaya di dalam akhirat dan tidak ada manfaatnya di dalam dunia, supaya hatimu merasa sengit, supaya hatimu tidak suka dengan adanya riya dan menolak litalzima al karohata wal iba'ah litalzimal karohata liba'ah qalbaka, supaya kamu bisa menjadikan hatimu tidak suka dengan riya dan menolak dari riya. Sudah cukup kalau memang ternyata ada kerentek-kerentek riya, kemudian hatimu kau jadikan, kau wajibkan untuk tidak suka dengan adanya hati riya dan menolak dengan kejadiannya riya. Watas tamirro ma'azalika alal amal, dan kamu selalu teruskan amalnya. Falatu bali wa in nazakul adu nasigot tobai wa in nazakul adu wa inna nas'atal aduwi nasi utabai. Jadi teruskan amal, teruskan, jangan pedulikan karena godaannya musuh, melawaninya musuh, menghalang-halingannya musuh, itu adalah yo sing nglawangi, sing ngalang-alingi itu sudah wajar ngoten malah. Nasi utop itu sudah pasti ngoten. Watop pun niku maknane sudah wajar, sudah biasa, enggak bisa kita hilangkan. Walaupun kamu dimusuhi oleh setan, diserang oleh setan, jangan kau pedulikan, terus jalan terus. Kenapa? Fa inna dzalika la yanqadi'u. Karena godaan setan, karena meranginya musuh, karena menghalanginya musuh kepada kamu, ini tidak akan pernah ada hentinya.
Wa tarkul amal li ajli dzalik ya juru ilal bitolah. Kalau kamu tidak mengamal, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa karena khawatir digoda setan, khawatir riya, khawatir ada afat, maka akan bisa berakibat. Nah, juru ini bisa menarik kamu akan menjadi pengangguran, tidak pernah ibadah sama sekali, watarkil khair, dan menarik untuk tidak melakukan kebaikan sama sekali. Kenapa? Fama dum tatajidu ba'isan dinian alal amal fala tatrukil amala wajahid khatirar riya wa alzim qalbakal haya minallah idza ta'atka nafsuka ila an tastabdila bihamdihi hamdal makhlukin wa huwa mutali'un ala qalbik. Akan tetapi selama di dalam hatimu ini menemukan tuntutan untuk dunia, selama di dalam hatimu menemukan tuntutan melakukan agama, berarti karena Allah ngeten mawon. Untuk di dalam mengamal, jangan sampai amalmu kau tinggalkan. Ini penting. Di selama panjenengan di dalam ngamal ini ada unsur karena Allah, ada kepentingan agama, jangan sampai kau tinggalkan amal. Lalu dengan tidak meninggalkan amal, wajahid khatirar riyah, kerentek-kerentek yang mengajak kamu riya, perangi. Mujahadah, ini jihad yang semestinya yang semacam ini, yang oleh Kanjeng Nabi dikatakan lebih besar dibandingkan perang Badar ya niki. Wajib kal bakal haya minallah, wajibkan hatimu, tetapkan hatimu, pepetkan hatimu agar malu kepada Allah Ta'ala ketika nafsumu mengajak untuk mengganti pujiannya dengan pujian makhluk. Saya paham. Di selama panjenengan menemukan dorongan agama di dalam beramal, jangan sekali-kali meninggalkan amal. Kalau ternyata ada dorongan riya, perangilah dan perintahkan hatimu untuk malu kepada Allah ketika nafsumu mengajak ganti pujiannya Allah dengan pujian makhluk. Kenapa? Wa mutali'un ala al-qalbi. Kenapa kamu tidak malu kok ingin mendapatkan pujiannya makhluk daripada pujiannya Allah, padahal Allah mengetahui dalam hatimu. Allah tahu di dalam hatimu. Walawit tola al khalqu ala qalbika wa annaka turidu hamdahum lamakutuka. Bal in qatarta ala antazida fil amal hayaan min rabbika wa uqubatan li nafsika faf'al. Bahkan kalau sampai makhluk mengetahui dalam hatimu bahwa engkau beramal supaya dipuji oleh mereka, tentu mereka akan marah, akan makut niku yo la makut marah, maktun niku la makotub, makot apa niku sing makotuk lama kotuk angel lihat ini jenenge apa niku huruf yang ora pati fasih ini bulan ini lama kotuk kira-kira nggih wangel lama kotuk makota niku lho makotuk makota makotu lama kotuk tapi rada angel manjane maca niku asal gini wa innaka turidu qabla makotuk ini angel.
perbedaan sifatnya makhraj, sifatnya huruf yang mengakibatkan sulit untuk diucapkan. Niki hurufe ora fasih jarine ya. Jadi kalau makhluk itu mengetahui bahwa engkau beramal, mengetahui hatimu bahwa engkau beramal ingin dipuji makhluk, tentu dia akan makotu, akan marah kepada kamu. Lain kalau Allah, kalau kamu beramal agar supaya Allah memuji kepada kamu, senang Allah. Ini makanya inginlah dipuji kepada zat yang jika mengetahui kamu ingin dipuji dia senang. Jangan sampai ingin dipuji oleh orang yang ketika tahu kamu ingin dipuji malah dia marah. Ternyata kamu sholat ingin saya puji saja, untuk mencari perhatianku saja. Orang butuh ini. Wa innaka turidu bal in qadarta ala antazida fil amali hayaan min rabbik wa uqubatan nafsika fa'al. Bahkan kalau kamu mampu tambahi amalmu semacam itu dalam rangka malu kepada Allah dan memberi siksaan, memberikan pelajaran kepada nafsumu. Jadi kalau nafsumu di situ beramal kok masih ingin minta ganti dari pujian Allah ke pujian makhluk, padahal makhluk kalau tahu kalau kamu ingin dipujinya tentu dia akan marah. Kalau kamu mampu mengetahui nafsumu semacam ini, hajar nafsumu dengan terus ngamal maneh, ayo ngamal maneh, gak malu dengan Allah kamu. Begini. Nah, terus keselayun penura. Kalau kamu mampu jadikan semacam itu. Kata pray, ayo tantang nih. Aduh. Wis ora usah kepengin dilem wis ngene iki ngono iki enak diwono. Fa in qala laka syaitan anta murain fa'lam kidbahu wa khid'ahu bima tusadifu fi qalbika min karahatir riya wa ibaihi wa khaufika minhu wa khayaika minallahi ta'ala. Kalau ternyata setan bisiki kepada kamu, kamu itu dalam amal mulia, sholatmu itu hanya riya, ngajimu itu hanya riya, puasamu adanya riya, sudah ketahuilah bohong setan itu, hanya menipu kepada kamu dengan cara bahwa dalam hatimu tidak suka riya dan menolak pada riya, takut kepada Allah, malu kepada Allah. Kalau kita sudah malu kepada Allah, takut kepada Allah, terus kita lakukan, terus setan olah kowe riya, enggak, ngaku gah ya aku ora budi. Diampun, kau takut dengan Allah, saya malu dengan Allah. Kalau untuk melakukannya, saya lakoni terus. Setan suwe megah, wah kita talokno terus tambah tandang terus ngene. Akhirnya wis praye salam bisiki terus. Pokok setan bisiki kamu itu riya, tandang mana wis. Bohong kamu setan, tandang mana? Diomong yo tandang mana? Sampai legrek. Betah-betahan terus setan. Kan memang semacam itu. Nanti kan setan sugal dhewe ah iki to saya tak omongi malah tambah mempeng ngoten lho. Niki setan prai dhewe niku. Akaban mingka nawa ta'ala wa ilam ta'jid bi qalbika lau karahiyatan wa minhu khaufan wa lam yabqa ba isa diniyin bal tajuru ba isyariya fatrukil amal inda dzalik wa wa baidun fawa baidun inda dzalik wa wa baidun. Sekarang
Kalau ternyata engkau tidak menemukan hatimu sengit riya, belas dalam hatimu tidak sengit riya, malah senang riya, senang dipuji, dan tidak menemukan dalam hatimu takut kepada Allah, walam yabqa ba'isu diniyin, walam yabqa ba'isu diniyin, dan tidak ada sama sekali dorongan agama balik ngelakoni niku memang murni untuk riya, fatrukil amal inda dzalik, maka tinggalkan amal yang semacam itu. Wa huwa ba'idun, ngoten. Wa huwa ba'idun. Wa ilam tajid fi qalbika lahu karohiyatan wa minhu khaufan wa lam yabqa ba'isun diniyun bal tajarrodun bal tujarridu tajarroda ba'isuriya fatrukil amal inda dzalik. Kok ana bahwa ba'idun itu piye teman-teman? Kalau ternyata engkau tidak menemukan hatimu sengit dengan riya, tidak menemukan takut wa minhu walam tajid fi qalbika minhu khaufan, tidak takut kepada Allah, walam yabqa ba'isu dinyin, dan tidak ada dorongan agama sama sekali, balik tajarrud ba'isu riya, yang hanya dorongan riya, jangan laksanakan amal semacam itu. Gak usah ngamal ketika waktu itu. Kenapa? Wa huwa ba'idun. Orang yang semacam ini apa jauh dari Allah ini? Apa kejadian semacam ini yo sangat jauh. Wa huwa ba'idun. Seperti ini adalah jauh, jarang terjadi. Faman syara'a fil amal lillah fa innahu la budda ayyabqa ma'ahu aslu qasdi sawab. Kenapa? Siapa saja yang melaksanakan syariat, siapa faman syara'a fil amal, siapa yang melaksanakan amal karena Allah Ta'ala, pasti la budda ayyabqa ma'ahu aslu qasdi sawab, masih ada tujuan untuk mendapatkan sawab. Maka nek sing gak ana tujuan sawab pasti yo baidun lah wong sing ahli ibadah. Kenapa? Karena seorang yang melaksanakan amal karena Allah tetap fa inna la budda ayyabqa ma'ahu aslu qasdi sawab, masih ada tujuan sawab walaupun sedikit, fa in qallat walaupun jenenge aslu qasdi sawab fa in qulta. Kalau panjenengan teko enak wong-wong sing orang ngamal, takut ngamal karena takut riya, takut masyhur, itu bagaimana? Fa in qulta, ketika engkau bertanya, faqad nukila an aqwamin minas salaf tarkul amal makhafatash syuhrati, atau an aqwamin tarokal amala makhafatash syuhrah. Kalau kamu telah bertanya, banyak dinukil dari orang-orang salaf, mereka meninggalkan amal karena khawatir populer. Di antaranya ruwiya anna Ibrahim bin Yazid an-Nakhai dakhala alaihi insanun fa'ad bakal mushafa wa tarakal qiraah wa qala la yaro hadza inna nakra'u kulla sa'atin. Dinukil, diriwayatkan bahwa Ibrahim bin Yazid an-Nakhai ketika baca Quran, lalu ada manusia yang masuk ke rumahnya, lalu dia menutup Quran, menutup qiraah, dan dia mengatakan la yaro hadza inna nakra'u kulla sa'atin,
orang ini tidak akan tahu kalau saya selalu membaca Quran di setiap saat. Jadi berarti Ibrahim An-Nakhai meninggalkan amal karena takut diketahui orang, takut populer bahwa dia selalu baca Quran, seakan-akan. Demikian pula waqala Ibrahim bin Yazid At-Tamimi rahimallah, idza a'jabakal kalam faskut wa idza a'jabaka sukut fatakalam. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi kitab Sumti. Ibrahim At-Taimi mengatakan, kalau kamu berbicara sangat menyenangkan, diamlah. Kalau kamu diam menyenangkan, bicaralah. Menyenangkan itu mengagumkan. Kalau kamu bicara senang, kalau kamu bicara mengagumkan pada dirimu, enak pembicaraanmu, diam. Kalau kamu diam kemudian ujub, oh saya bisa diam, bicaralah. Itu kata Ibrahim At-Taimi. Berarti di sini diperintahkan untuk meninggalkan amal karena takut riya, takut ujub. Jadi kalau kamu mengagumkan, diamlah. Berarti kan disuruh meninggalkan perbicaraan khawatir ujub. Kalau kamu diam mengagumkan pada dirimu, maka bicaralah. Ini berarti disuruh meninggalkan diam dalam rangka untuk menghindari ujub. Nah, ini bagaimana? Demikian pula waqala Al-Hasan, in kana ahaduhum layamurru bil adza ma yamna'uhu raf'ahu ma yamna'uhu raf'ahu illa karahatu syuhrati. Syekh Hasan Basri rahimahullah mengatakan, di antaranya ulama salaf ketika liwat di jalan dan menemukan sesuatu kayu atau watu atau duri yang mengganggu di jalan, tidak akan pernah mencegah mereka untuk menghilangkan sesuatu yang di jalan tadi, kecuali hanya karena khawatir kondang di antara manusia. Berarti bisa diambil mafhum, di antara ulama salaf ada yang tidak melaksanakan, tidak membuang perkara yang membahayakan di jalan karena khawatir kondang di antara manusia, seakan-akan semacam itu. Di antaranya lagi, wa kana khadum ya'tihil buka fayasrifuhu ila dhahki maqafatas syuhrah. Ada seorang di antara ulama salaf sedang menangis, lalu langsung dirubah dengan tertawa berbahak-bahak karena khawatir kondang sebagai orang yang nangisan di antara manusia. Nah, ini kan juga termasuk contoh orang meninggalkan amal karena khawatir riya, khawatir syuhrah. Waqad warada fi dzalika atharun katsirah, dan banyak sekali beberapa cerita-cerita sahabat, cerita-cerita ulama salaf yang menunjukkan bahwa dia meninggalkan amal karena khawatir kondang. Nah, ini bagaimana? Kalau Anda bertanya dan memiskilkan masalah itu, kata Imam Ghazali, aku jawab, kulna, tak jawab. Ini saking ngalime Imam Ghazali, dengan kita nggak muskilnya dibikin-bikin miskil di sini. Gitu deh. Orang kan nggak pernah miskil, kenapa? Nggak tahu ceritanya ini, nggak tahu tentang cerita-cerita asar yang menunjukkan disuruh meninggalkan amal karena khawatir
Syuhro, mungkin gak miskin. Makanya Imam Ghazali disebutkan iya miskin yang ngono. Kalau Imam Ghazali disebutkan, kalau kamu memuskilkan itu dengan cerita-cerita yang saya sebutkan tadi, saya jawab, hadza yu'ariduhu ma warada min izhari ta'ati mimman la yuksa. Perlu Anda ketahui, cerita-cerita di atas itu telah bertentangan tentang mereka sendiri menampakkan taat dari orang-orang yang tidak bisa dihitung. Banyak sekali para sahabat dan para ulama salafus salih yang menampakkan amal, memperlihatkan taat, gak bisa dihitung. Nah lalu bagaimana Hasan Basri kok menyebutkan semacam tadi? Perlu Anda ketahui, wa izharul Hasan al-Basri hadzal kalama fi ma'radil wa'di aqrabu ila khaufi syuhra minal buka. Syekh Hasan Basri menampakkan kalam ini gini kuwau dawe Syekh Hasan Basri, inna ahadahum la yamuru bil adza, terus sampai wa kana ahadum yatil buka fayasrifuhu ila dohki. Ada di antara ulama salaf yang ketika waktu menangis lalu dirubah untuk tertawa karena khawatir syuhroh. Dawi Hasan Basri ini dalam rangka memberi mau'idhah. Memberi mau'idhah yang mendekati khawatir syuhroh daripada buka, daripada nangis, dan daripada menghilangkan kotoran atau perkara yang menyakitkan di jalan. Akrobila khobisyur minal buka imatatil adzan tarik yakilu, sangat sedikit yang semacam itu terjadi. Di kalame Syekh Hasan Basri di dalam masalah mau'idhah ini lebih mendekatkan, lebih dekat daripada menangis dan menghilangkan reget kepada khawatir syuhroh. Jadi lebih dekat pada khawatir syuhroh, khawatir masyhur daripada nangis, daripada menghilangkan reget daripada di jalan. Yakilu yang semuanya itu adalah hanya sangat sedikit, terjadi dengan sangat sedikit. Jadi mau'idhah Hasan Basri niki gampangan khawatir masyhur itu lebih dekat, lebih mengkhawatirkan dibandingkan nangis, dibandingkan menghilangkan reget di jalan. Tapi bukan berarti para ulama tidak membuang kotoran atau tidak menangis. Enggak, itu hanya dalam rangka memberi mau'idhah. Kenapa? Yakilu yanduru summalayatrukuhu. Kemudian sama sekali dia tidak pernah meninggalkan buka, tidak meninggalkan imatatul adza, menghilangkan reget, selalu menghilangkan reget. Jadi artinya kekhawatiran dia syuhroh daripada nangis itu sangat sedikit sekali. Jadi yang terbanyak ya tetap dia tidak pernah menghilangkan napa niku reget dan menghilangkan buka. Ya terus nangis terus akeh nangis ngoten. Cara gampangan niku dia selalu berbuat dalam mengerusak, dalam melakukan membuang kotoran, membuang reget, penggawean terus menerus gak pernah ditinggalkan. Terus hanya seketika anek khawatiran setitik gitu saja, sangat longko hal itu terjadi. Demikian pula
di dalam apa itu nangis, dia itu sebenarnya nangisnya terus menerus, gak pernah meninggalkan nangis, cuman hanya sedikit khawatir masyhur kondang tersebut, akhirnya dia tertawa. Nah, tapi bukan berarti terus dia tidak pernah nangis sama sekali karena khawatir kondang, enggak. Dia memang selalu nangis, namun sangat sedikit dia enggak nangis karena hanya khawatir kondang gitu saja. Bukan terus dia gak pernah nangis karena khawatir kondang, itu enggak, betul loh. Nah, sangat sedikit. Wabil jumlah. Nah, secara global jawaban saya, jawaban Imam Ghazali, tarkun nawafili jaizun wal kalam fil afdal. Ini meninggalkan sunat, meninggalkan nangis, meninggalkan bicara, itu hanya sunat. Sedangkan yang dibicarakan oleh Hasan Basri dan Ibrahim An-Nakhai tadi hanya memilih yang paling afdol. Afdol mana? Antara khawatir masyhur dengan nangis. Bukan berarti dia khawatir ya, enggak. Afdol mana? Nah ini kudok loh. Nah sedangkan untuk milih yang afdol itu, wal afdol innama yaqdiru alaihil aqwiya duna du'afa. Yang mampu milih afdol itu hanya orang-orang yang hatinya sudah kuat, bukan orang-orang yang seperti kita lemah. Kalau kita lemah ini terus gak ngamal, takut riya, yo muncul temenanan tentu. Nah, di mereka itu hanya meninggalkan yang afdal, bukan yang wajib juga. Misalnya gak berbicara kan ya sunat, aku gak mau bicara itu sunat, nah, kan meninggalkan kesunatan juga boleh. Cuma milih yang afdal mana, saya ini berbicara dengan yang tidak, itu loh. Tapi bukan berarti ketika diperintahkan bicara dia itu gak berbicara takut riat, enggak. Hanya ketika berbicara itu sangat asik maka milih yang diam, milih yang afdol. Tapi tidak bab meninggalkan amal takut riak, takut masyhur, tidak. Hanya milih yang afdol antara meninggalkan amal atau melakukan amal yang sebenarnya semuanya jaiz, boleh. Makanya fal afdal ayutammimal amal. Jadi dunal adhafa fal afdal ayutammimal amal wa yastaida fil akhlaq fil ikhlas wala yatrukuhu. Nah, sedangkan orang-orang yang hatinya lemah, hatinya belum mampu untuk mengambil yang afdal, maka yang baik bagi dia adalah menyempurnakan amal dan berusaha untuk ikhlas dan tidak meninggalkan amal. Wa arbabul a'mali qad yu'alijuna anfusahum. Lah sedangkan orang yang ahli ngamal, terus ngamal terus kemudian bisa berhenti sebentar karena tadi itu takut suram misalnya, itu bisa ngobati hatinya. Bikhilafil afdal li syiddatil khauf. Diwa arbabul a'mal qad yu'alijuna anfusahum. Orang yang ahli ngamal ini bisa mampu mengobati, mampu menggulawentah pada nafsunya. Bikhilafil afdal li syiddatil khauf wa tamakkuni minhum. Lah lain halnya dengan milih yang afdol, milih yang paling utama. Ini sulit karena harus dari hati yang betul-betul syiddatil khauf. Karenanya kalau di situ orang yang aqwiya ini akan milih yang afdol. Kalau orang duafa yang bagus, bukan milih, yang bagus memang meneruskan amal dan berusaha untuk
ikhlas berusaha untuk menjadikan nafsunya mengikuti perintahnya Allah, tidak meninggalkan amal. Nah, ketika ada perbedaan di antara orang yang kuat dengan orang yang lemah semacam ini, fal iktida yang bagi ayakuna bil aqwiya. Ya, yang baik kita yang mengikuti kepada orang-orang yang kuat. Fal iktida yang bagi ayakuna bil aqwiya. Jadi yang bagus manut itu kepada orang-orang yang kuat. Wa amma idbaku Ibrahim an-Nakhai al-Mushab. Nanti niku manglo katanya Syekh Hasan Basri tentang orang-orang yang biasa menangis kemudian dalam suatu ketika tertawa berbahak-bahak, dan orang yang sudah biasa melakukan atau membuang kotoran di jalan, kemudian suatu ketika dia itu meninggalkan, khawatir disebut dengan masyhur, tapi itu halnya langka sekali. Namun kenyataan yang telah dilakukan oleh mereka tidak pernah meninggalkan nangis dan tidak pernah meninggalkan membuang hal-hal yang mengganggu di jalan. Niku sing kenyataan semacam itu, berarti kesimpulannya hanya meninggalkan kesunatan itu boleh. Arti wal jumlah tarkun nawafil jaizun. Wal kalam bil afdol. Wal afdol innama yakdiru alaihil aqwiya duna du'afa. Sedangkan kalam dengan diam tadi itu hanya di dalam afdol. Jadi wal kalam tadi itu kalau memang dia itu ingin bicara disuruh diam, ketika ingin diam disuruh bicara, ini tentang urusan yang afdol saja, bukan masalah pembicaraan yang wajib dan yang dilarang. Fil afdol wal afdol innama yakdiru alaihil aqwiya duna du'afa. Nah, yang mampu melakukan ini, yaitu apa itu namanya, yang innama yakdiru alaihi, yang mampu untuk mengambil yang afdol adalah hanya aqwiya, bukan orang-orang yang lemah. Kalau yang orang yang lemah, yang baik, tidak usah mencari yang paling baik, meninggalkan atau melaksanakan, langsung melaksanakan langsung menyempurnakan saja, gak usah ini yang saya yang bagus bicara apa tidak. Yes. Lek pancen itu ibadah selakonono gitu saja, gak usah mencari yang afdol. Yang afdol bagi kamu, bagi du'afa, yaitu menyempurnakan amal, berusaha keras untuk ikhlas, tidak meninggalkan amal. Nah, sedangkan dia setelahnya mengamalkan, ini kadang-kadang nanti masih bisa nambani pada nafsu, pada dirinya. Wong lek ngamal terus kan iso diteruskan wae, wis ora gampangan ngeten mawon. Kalau kamu ngamal ndak ikhlas, teruskan saja. Teruskan ngamalai, nanti lama-lama kan bisa ngobati nafsu sehingga menjadi ikhlas. Jangan sampai tidak ngamal takut tidak ikhlas. Amalkan saja, walaupun masih ingin riya, makanya amalkan saja, teruskan saja. Ini nanti arbabul amal ini bisa lama-lama bisa mengobati dirinya. Lain kalau memang afdol, kalau milih yang afdol, bikhilafil afdol li syiddatil khauf, niki karena orang yang sangat ketakutan sehingga milih sing afdol niki afdol gini. Kalau du'afa tidak. Fal iktidak yang bagi ayakuna bil aqwiya.
kalau kita manut ya sebaiknya kepada orang yang kuat, bukan kepada orang yang lemah. Berarti piye? Yes ngamali mawon. Wa amma itbaku Ibrahim lan napok Ibrahim bin Yazid ketika ya Nakhai ketika baca Quran, kemudian ada orang masuk kok langsung Qurannya ditutup. Maaf, kamu jangan suudzon bahwa mereka nutup Quran karena takut masyhur. Tidak. Lalu bagaimana? Yumkinu ayakuna li ilmi bi annahu sayahtaju ila tarkil qiraah inda dukhulihi wastiqnafihi ba'da khuruji lil istighal bi mukalamatihi. Bukan karena takut masyhur, tapi ada orang masuk dia tutup karena tahu dia akan sibuk berbicara jagongan dengan orang yang masuk tadi, dan nanti setelahnya orang itu keluar dia akan membaca lagi, bukan karena takut masyhur. Dengan daya masuk terus maca Quran nawan kan yo nggak pas. Jadi ini kono daya kok terus ditutup itu bukan karena takut masyhur, ndak, ditutup karena dia tahu ada orang masuk dia akan jagongan, akan matur, sehingga dia tutup. Dan dia tahu wasinafihi ba'da khurujihil istighal aku. Jadi biarlah saya taju tarkil qiraah, dia butuh meninggalkan bacaan ketika dia masuk, dan butuh mengulangi bacaan ketika dia sudah keluar. Kenapa? Karena sibuk dengan jagongan, bukan karena takut disebut masyhur. Nah, itu yang nukilnya saja, kamu yang menafsirinya saja, gitu. Saya paham ini. Seakan-akan kan dinukil itu Ibrahim bin Adham bin Yazid baca Quran, kemudian ada orang kok ditutup dan tidak membaca. Ini kan berarti karena ada orang terus tidak ngamal. Tidak ngamalnya dia, tidak baca Qurannya dia bukan karena takut masyhur atau apa, enggak, tapi karena tahu kalau dia ada orang masuk berarti akan jagongan, gitu loh. Lesennya keluar, dia sudah tak jagongan lagi terus baca Quran lagi. Orang krono urusan artinya masyhur-masyhuran enggak, gitu loh. Saya paham ya. Faro'a alla yarahu fil qiraah ab'ada aniriyah wa huwa azimun ala tarki lil istighal bihi hatta yauda ilaihi ba'da dzalik. Nah, kemudian faro'a alla yarahu fil qiraah, dia itu melihat bahwa tamunya tersebut, menekatkan tamunya itu tidak melihat bahwa Ibrahim dalam keadaan baca Quran. Ini fara'yu alla yara fil qiraah abadu aniriya wa huwa azimun ala tarki lil istighal bi hatta yauda ila ba'da dzalik. Rodok gak enak ngene. Rada gak enak iki. Fayumkinu ayakuna li ilmi bi annahu sayahtaju ila tarkil qiraah inda dukhulihi. Dia menutup Quran karena mungkin dia mengerti bahwa dia akan butuh meninggalkan baca Quran ketika orang itu masuk. Wastiqnafihi ba'da khurujihi, dan akan mengulangi lagi membaca Quran lagi ketika dia sudah keluar. Lil istighal bi mukalamatihi, disebabkan dia harus sibuk jagongan dengan tamu tadi. Faro'a alla yarahu fil qiraah ab'ada aniriyah wa huwa azimun ala tarki lil istighal bihi. Nah, sedangkan dia menekatkan bahwa orang tersebut tidak melihat kalau Ibrahim baca Quran, ini bisa menjauhkan dari riya, sedangkan dia azim, beliau mantap untuk meninggalkan bacaan Quran karena istighol, bukan karena takut riya, abada riya. Jadi menekatkan bahwa orang tersebut tidak tahu kalau Ibrahim tersebut adalah baca Al-Quran,
ini meningkatkan yang macam ini lebih jauh dari kemungkinan riya. Karena sedangkan Ibrahim mempunyai tujuan untuk meninggalkan bacaan Quran karena istighol dengan napa niku namine mukalamah hatta yauda ilaihi ba'da dzalik, dan setelahnya habis istigholnya mukalamah dia kembali baca Quran lagi, betul lho. Wa amma tarku rafil adza fa dzalika mimma yakhafu ala nafsihi afatasuhrah wa iqbalanas alaihi wa sughlahum iyahu an ibadatin ya akbaru min rafi khosabatin anitarik fayakunu tarku dzalika lil muhafadzah an ibadatin ya aktsaru min hala bi mujarradi khaufir riya. Sedangkan ulama salaf tidak menghilangkan perkara yang mengganggu di jalan. Ini merupakan kekhawatiran nafsunya mendapatkan afat, yaitu kemasyhuran, dan khawatir manusia-manusia akan menghadap kepadanya, menghormati kepadanya, dan sehingga menyibukkan ibadah-ibadah yang lebih besar dibandingkan ini afdol, lebih besar dibandingkan membuang reget di jalan. Kalau saya melempar jalan ini, melempar ini, betul melempar ini saya berhasil, tapi nanti kondang dan orang-orang datang kepada saya dan akhirnya saya sibuk, aku bisa menyibukkan pada saya untuk melaksanakan ibadah yang lebih besar daripada ini, bukan karena semata khawatir masyhur, khawatir riyaknya tunda, tapi khawatir berdampak dia terganggu melakukan ibadah sebab banyak orang yang datang. Kalau kita kan membuang semacam itu nggak akan mungkin ada orang yang datang. Tapi kalau kiai itu lakoni ngono terus ketok wali ini akhirnya bisa mengganggu kepada dirinya, itu sama dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ditanya tentang ada seorang yang konangan kewaliannya, terus dia itu masuk pada hammam, pada padusan anget, mencuri pakaian wanita terus dipakai terus keluar. Itu apa halal yang semacam itu? Karena mencuri jelas itu kan melakukan haram. Apa halal yang semacam itu? Jawabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, orang yang akan mati karena keseretan kemudian menggelondorkan dengan khamr itu halal. Nah, melakukan perkara haram dalam rangka menyelamatkan nyawa itu saja diperbolehkan, maka menyelamatkan akidah lebih pas, lebih utama dibandingkan menyelamatkan nyawa. Maka boleh yang telah dilakukan oleh wali tadi. Kenapa? Karena kalau sampai konangan kewaliannya itu nanti malah justru repot, sebab banyak orang sowan, jaluk pendungo, kemudian wis menyibukkan untuk ibadah-ibadah lain lah gitu loh. Jangan kau tiru yang semacam ini masalahnya urusan al-afdol. Urusan al-afdol. Bagi afdol itu memang karena syiddatul khauf, sangat khawatir. Nah bagi kita kan nggak mungkin akan khawatir macam itu, betul loh. Jangan ikut mereka. Segampangan kelasi gak podo, betul loh. Niku. Fayakunu tarku dzalika lil mukhafadhu ala ibadatin ya akbaru minha. Dia itu meninggalkan membuang reget tersebut dalam rangka menjaga supaya bisa melakukan ibadah yang lebih besar. La bimujarradi khaufir riya, bukan hanya sekedar khawatir riya. Wa amma qaulut taimi idza ajabal kalam faskut bibi ya juzu ayakuna qad arada bi mubahatil kalam kal fasakha fil hikayah wa ghairiha fa inna dzalika yurisul ujba. Kalau yang dimaksudkan dengan taimi bahwa ketika kalammu mengagumkan maka diamlah,
Kalau kamu mengagumkan diammu, berbicaralah. Ini yang dimaksudkan adalah mubahatul kalam, yakni kalam-kalam yang mubah, seperti kalam yang fasih di dalam masalah cerita-cerita dan lain sebagainya. Ini kan mengakibatkan ujub. Nah, mengakibatkan ujub, maka diam saja. Tidak berbicara pun nggak berdosa, itu mubah kok. Nanti cerita-cerita dengan kalam yang fasih, ini kalau ketika mengagumkan diam saja. Kenapa? Diammu itu loh, bicaramu itu aku tidak dianjurkan. Makanya banyak mubah, ya diam saja lebih baik daripada kamu ujub. Demikian pula katalikal ujubu bisyukut al-mubah. Demikian pula ketika kamu diam, nah, arti al-ujub bisyukut al-mubah, ketika kamu diam yang mubah, ini mengakibatkan ujub yang dikhawatirkan. Maka kalau demikian berbicaralah saja. Berarti pada dasarnya udul an mubahin ila mubahin khazaron minal ujbi, dia melakukan meninggalkan mubah pindah kepada mubah yang lain dalam rangka menghindari ujub, bukan meninggalkan ibadah. Saya paham. Dalam meninggalkan ibadah gak boleh. Ini hanya meninggalkan kalam begitu saja yang mubah kok. Fa'amal kalamu al-haqqu al-mantub ilaihi falam yanusu alaihi ala annal afata mimma ta'zumu fil kalam wa huwa waqi'un fil qismisani. Kalau kalam yang mandub, yang hak yang mandub, falam yanusu alaihi ala annal afat mimma ta'zumu fil kalam, tidak pernah dijelaskan bahwa afat adalah termasuk lebih besar daripada kalam. Kenapa? Bahwa waqi'un fil qismisani, karena kalam yang di situ mantub ini ada hubungannya dengan macam yang kedua yang nanti akan disebutkan, yaitu perkara yang ta'alluqnya kepada manusia, bukan masalah ini. Jadi anal afat mimma ta'zumu fil kalam. Kalau memang kalam ini memang afatnya bahaya di dalam ngomong besar sekali. Tapi nanti bahasannya bukan ini, gitu loh. Wa inna makalamuna fil ibadat al khassa, yang kita bicarakan tadi itu ibadah, bukan masalah mubahat. Ibadah yang khusus dengan badan, mimma la yata'allaqu bin nas, yakni ibadah-ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, dengan lain orang. Wala ta'zumu bi alafat, dan tidak ada bahaya yang besar. Kalau ibadah saja kan enggak ada bahaya yang besar. Summa kalamul hasan fi tarkim al-buka wa imatatil azali khaufi syuhrah rubbama kana hikayata akhwali du'afa alladzina la ya'rifunal afdal wa la yudrikuna hadhi daqaiq. Mungkin ceritanya Imam Hasan Basri tentang orang yang meninggalkan nangis, orang yang meninggalkan buang reget karena takut masyhur, ini adalah menceritakan tingkahnya orang-orang yang dhaif. Meninggalkan orang-orang dhaif yang tidak mengerti tentang al-afdal, yang tidak mengerti tentang afat ini dengan secara mendalam. Makanya diceritakan orang-orang yang meninggalkan membuang kotoran, orang yang meninggalkan nangis, itu tingkatannya orang yang dhaif. Kalau orang yang kuat tidak ada bedanya, gitu loh. Makanya mungkin ceritanya Syekh Basri hanya menceritakan orang-orang yang lemah. Waktu nangis saja ketika ada orang terus tertawa bahak-bahak, itu keliru, mesti kan ngoten toh. Keliru. Wa inna ma dzakarahu tahwifan linnas min afati syuhrah wa zajran antolabiha. Tapi Syekh Hasan Basri menyebutkan itu dalam rangka memberi warning kepada manusia tentang afati syuhrah, tentang bahayanya masyhur, dan mencegah dari mencari ketenaran.